Nama lengkap saya Bagas Adi Putra, umur 16 tahun, kelas 10, sekolah di Ma'arif NU Driarejo, SMK Ma'arif NU Driarejo. Selamat sore. Kebetulan pada hari Minggu tanggal 1 bulan 10 2023 kami dari kantor hukum D. Firmansyah ya kebetulan kedatangan tamu jauh-jauh dari Gresik di Menganti terkait masalah dugaan pengeroyokan maupun penganiayaan, dan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal berapa Ibu? 8. Tanggal 8 September. September. Tapi selama ini masih belum ada tindakan dari kepolisian. Dan saya berharap pihak kepolisian yang menangani kasus ini terkait adanya unsur-unsur pengeroyokan maupun penganiayaan agar segera ditindaklanjuti, karena korban ini masih pelajar. Mungkin permasalahan ini dari awal bisa diceritakan maupun dari orang tuanya maupun dari anaknya sendiri. Coba kamu ceritakan bagaimana kok bisa kejadian kayak begitu. Awalnya yang namanya Alif ini ngolok-ngolok si perempuan itu tadi yang namanya Kalista. Habis itu saya, Bio, Jasa itu tertawa-tertawa gitu. Kan itu kejadiannya kapan, tanggal berapa? hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu. Tanggalnya tanggal berapa? Kalau tanggalnya kurang tahu. September ya? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu Alif ngolok-ngolok, saya sama orang tua itu tadi kayak cuman tertawa-tertawa gitu lah. Soalnya kayak lucu gitu Pak. Nah habis itu ngolok-ngoloknya itu kayak fisik gitu loh. Iya. Fisik kayak landak gitu misalnya, kerbau gitu, macam-macam lah Pak. Saya nggak ingat seluruhnya, banyak. Habis itu si cewek ini tadi kayak gimana ya, nggak enak gitu sama saya, marahnya sama saya malahan. Saya jengkel gitu, kok saya. Habis itu saya jengkel kan, saya sembunyikan sepatunya. Hari Sabtu itu saya sembunyikan sepatunya sekitar jam setengah 4 saya sembunyikan. Pas mau pulang, mau keluar sekolah itu saya buru-buru ngambil sepatunya untuk saya kembalikan. Nah pas saya kembalikan itu dia posisi nyari sepatunya, katanya itu sampai nangis, tapi pas saya kembalikan itu waktu belum nangis. Nah habis itu dia bilang ke pacarnya. Tahu nama pacarnya, tahu ya? Saya nggak tahu nama pacarnya Pak. Tapi kenal ya? Enggak kenal. Terus ya? Cuma tahu wajahnya gitu. Nah habis itu malamnya WA saya. WA-nya seperti apa? Kasarannya gini lah, maksudmu apa nyingkit nama sepatu nih Kalista? Saya takut, saya hapus WA-nya Pak. Takut terjadi yang enggak gitu kan. Habis itu Senin itu sekolah Pak. Senin itu sekolah. Waktu pulang sekolah itu saya kan kayak motor teman saya mogok. Saya dorong itu kan pelan-pelan kan, dia itu ngikutin dari belakang, kayak saya itu kerasa gitu. Habis itu dipotong di jalan, di pinggir jalan. Saya disuruh berhenti saya. Habis itu disuruh turun, disuruh nyamperin masnya, pacarnya itu tadi. Pacarnya turun gitu. Saya turun, saya samperin. Saya kan ya merasa bersalah lah Pak, meskipun saya gitu. Saya minta maaf Pak. Saya minta maaf, Mas, sepurane Mas gini.
berani mas, berkali-kali saya. Masnya bilang gini, pacarnya itu tadi, kasarannya gini, awakmu aja wani-wani ambek arek wedok to. Loh, wani ambek arek wedok no mas, saya nggak mukul, nggak ngapa-ngapain kok, cuma nyembunyikan sepatu, saya kembalikan gitu aja loh mas. Masa sih buat panjang-panjang gitu. Saya kan diajak duel gitu pak, saya turun diajak duel gitu. Saya nggak mau dada saya dipukul sekali gini, dipukul sekali. Habis itu saya diajak duel terus, saya nggak mau, soalnya bawa anak-anak kayak perguruan gitu lah ya, intinya bawa teman gitu, pak golongan gitulah ya, pak golongan gitu. Saya takut pak, teman saya juga nggak bakal nganu lah, teman saya juga takut. Teman saya ngasih saran kalau minta maaf aja gitu. Saya minta maaf, nggak dimaafin pak. Terus masnya bilang gini, kamu geng-gengan ya? Loh mboten mas gini. Iya sama Bio, sama Alip, sama Jasa itu tadi. Oh, yang ngolok-ngolok itu tadi tak mas? Iya gitu. Yang ngolok-ngolok loh mas, yang parah itu Alip mas. Saya bertiga cuma tertawa-tertawa tok mas. Habis itu besok Selasa kamu panggil semua teman-temanmu itu tadi. Iya mas gini. Ya wes saya pulang pak. Saya pulang. Selasanya itu kan Alip kan nggak masuk. Soalnya ada kayak volley gitu kan. Kayak volley gitu. Habis itu saya itu ditungguin di depan parkiran. Tungguin Jasa sama Bio itu tadi udah pulang duluan, Alipnya nggak masuk. Saya ya bilang Alipnya nggak masuk mas, yang dua ini udah pulang duluan, nggak berani ya. Iya mas. Habis itu guys besok kamu kumpulkan lagi ya gitu pak. Habis itu di apa itu besoknya Rebo Seninnya itu diancam pak, diancam kalau mau dipukulin gitu pak. Saya dijak duel nggak mau itu kayak dipukulin gitu. Habis itu Rebonya pulang sekolah itu saya kan gonceng teman saya sekampung, saya ditunggu di parkiran. Saya kan nggak tahu tempatnya kan, katanya masnya itu gini, ayo ke sana. Saya bingung mau ke sana kemana. Habis itu teman saya yang dua itu kan tahu lokasinya. Saya dipotong, ayo ikut gini. Ikut saya. Iya. Terus yang pacarnya itu kan gonceng Kalistanya gini. Ngikutin dari belakang gitu. Ya mungkin ya takutnya kalau saya kabur gitu loh. Nah, habis itu setelah tiba di lokasi udah banyak motor-motor di sana. Banyak anak. Sekitar 20-an. Saya di situ berhenti saya ditanya siapa yang kasarannya gini, siapa sing nyingitno sepatune Kalista gini. Ya saya takut pak, di sana banyak anak, banyak orang-orang gitu loh pak. Iya. Saya awalnya nggak mau ngaku. Yang ngasih saran ini mas, intinya kamu ini enggak mas. Nah habis itu saya langsung didengkul pak, didengkul gini lep.
kena dada saya. Di situ saya tersangkur ke bawah gini, sambil gini, terus sambil dipukulin, ditendang-tendang, diinjak-injak gitu Pak. Di situ itu sekitar setengah jaman lah. Di situ ada orang kayak ngobrak gitu, kayak ngobrak, bubarin. Waktu kamu dipukul itu tahu anak ya berapa orang? Sekitar yang mukul. Iya, yang mukul kamu. Yang mukul setahu saya 2 orangan. 2 orang ya? Iya, 2. Kalau enggak ya 3 orangan gitulah. Terus setelah itu? Selebihnya sih yang tahu ya teman saya, kan saya gini. Nah, habis itu kayak ada mobil lewat gitu ya. Ada mobil lewat warna kuning. Terus nggak lama kemudian ada orang ya orang situlah bubarin anak-anak itu bubar, tapi bubarnya itu nggak pulang, bubarnya itu di jalan lurus yang istilahnya di tengah-tengah jalan lah, di tengah-tengah jalan gitulah, tengah-tengah jalan. Masnya sama teman-teman masnya. Terus siapa ya? Masnya si Kalista ini. Nama tahu ya? Nggak tahu Pak. Nggak kenal. Akhirnya terus? Akhirnya kan sisa saya, teman saya yang nggak kenal tapi beda kelas. Ya kayak tahu gitulah wajahnya. Pernah lihat. Sisa pacarnya sama Kalistanya sama teman-teman saya. Teman saya itu yang nggak kenal gitu, sama teman sekampung saya. Terus pacarnya bilang gini, ngancam, Ditenono, awakmu bakal tak hajar lagi gitu, tak entekno gitu. Nah, habis itu udah lah, apa ini pacarnya Kalista sama Kalistanya itu nyamperin teman-temannya yang di tengah-tengah itu. Habis itu saya mau lanjut pulang kan, bonceng teman saya. Habis itu teman saya yang lainnya bilang gini, Mas, karuan apa ini kabur aja Mas, karuan kabur aja Mas, daripada sampean di ajurna Mas. Bapak Mas, ajur ya wes Mas, saya bilang gini. Habis itu saya di situ kan apa ini teman-temannya kan berhenti di tengah-tengah ya. Masnya Kalista ini nyopot sandal, digini-gini kan. Situ pas saya lewat gini, dibuat mukul mulut saya. Buat mukul mulut saya gini, saya turun, saya minta maaf lagi, tetap saya nggak dimaafin, bilangnya gini, maaf tok gitu. Ya gimana lagi Mas, masalah sepele aja Mas, buat panjang-panjang. Saya nggak mau masalah ini dibuat makin rumit, makin panjang Mas. Saya bilang gitu Pak, sambil minta maaf terus, saya nggak dimaafin. Habis itu kan habis dipukul sandal, ada temennya tapi saya nggak tahu mukanya, juga nggak kenal, geser saya di tempat enak buat ngeroyok gitu loh Pak. Geser saya, pundak saya dipegang gini, digiring gitu loh, giring di tempat yang enak. Habis itu saya dibanting sama pacarnya, dibanting gini, diberukkan gini Pak. Habis itu saya gini, ini saya kena paping, kepala saya hampir kena paping, tapi saya antisipasi pakai tangan gini Pak. Habis itu Alip ini yang ngolok-ngolok Kalista tadi, saya kan gini kan,
dipukulin, ditendang, habis dibanting itu. Saya gini, lihat Alip yang ngolok-ngolok Kalista tadi itu ikut nendang saya, ikut mukul saya. Setahu saya itu yang mukulin itu 3 orang, Alip sama masnya sama pacarnya. Tapi ada satu saksi yang bilang kalau yang ada salah satu lah, kalau yang mukulin kamu itu 6 orangan, sekitar 6 orangan gitu. Saya nggak tahu kan, saya pas habis dibanting itu saya kan gini, ngelindungin kepala sama nunduk. Nah itu sekitar ngajarnya itu sekitar kurang lebih 1 jaman. Habis itu kan kayaknya udah puas ya, saya diancam lagi, awas kamu kalau kasarannya gini, kalau nganu arek wedok gitu loh Pak, nganu arek wedok selain Kalista ataupun Kalista bakal dihajar lagi. Sedangkan dia nggak mengajar itu pasti bawa teman ya, bakal diajar lagi. Habis itu masnya kan maskeran gini, maskernya dibuka gini yo, kita nonor kasarannya gini lah, kita nonor iku yo, deloken ra iku iki, celon bolo-bolomu kabeh, geng-gengmu aku gak wedi gini Pak. Habis itu ya saya cuma lihat gini Pak, cuma bisa melihat gini. Saya udah nggak berdaya Pak buat ngapa-ngapain. Habis itu ya udah diancam, digituin. Habis itu orang-orang itu semua bubar. Saya juga pulang, kan udah petang, kayak suasananya udah petang gitu kan. Udah bubar, temen saya ngeliat saya kayak gini, saya dibonceng pulangnya, saya kan nggak bisa nyetir gitu kan waktu itu, udah sesak nafas, badan sakit semua, kepala benjol semua, udah kayak gitulah. Saya digonceng pulangnya sama tetangga saya yang namanya Ril itu. Habis itu saya nggak mau sekolah lagi, saya takut, saya diancam-ancam itu tadi. Setiap kali saya diancam pasti dipukulin, makanya saya takut. Terus harapannya ibu ini seperti apa? Harapannya dengan adanya kejadian kasus ini menimpa putranya panjenengan. Saya sebagai orang tua tidak terima begitu saja, nggih, Pak, nggih. Ya siapa sih yang mau anaknya dipukulin? Siapa juga yang anaknya dipukulin diem aja? Ya saya tetap gak terima, kan begitu. Terus saya harap ini pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian ini agar pelaku-pelakunya diusut semua, agar ketemu semua. Terus akhir di sini saya berharap saya pasrahkan ke Pak Rudi Firmansyah sebagai kuasa hukum saya. Nah itulah cerita dari kronologis yang diceritakan pada korban yang masih usia belia. Seakan-akan ini miris sekali ya di dunia pendidikan. Seharusnya bagaimana ya, repot juga kalau terangkat. Ini terkait masalah anak di bawah umur. Ketika terjadi pelaporan kasus penganiayaan maupun pengeroyokan yang sudah dilaporkan pada orang tuanya, seharusnya polisi sendiri itu menindaklanjuti, bukan diam-diaman seperti ini. Sekarang ini zamannya viral, baru polisi bertindak.
Itu yang aneh, Pak. Udah 3 mingguan, Pak. Lebih. Saya berharap dengan pihak Polres Gresik, ya kan, penyidik maupun si kanitnya, agar kasus yang sudah menjadi LP ini untuk ditindaklanjuti. Itu harapan saya sebagai kuasa hukum, karena korbannya ini berharap meminta bantuan hukum. Saya sebagai penasihat hukumnya maupun kuasa hukumnya mendengar dengan adanya begini itu sangat miris sekali. Gersik lagi. Kemarin siswi SD dicolok matanya, ya kan. Setelah viral baru tindakan dari dinas pendidikan maupun dari kepolisian bertindak. Apa nunggu diviralkan dulu? Permasalahan aneh, negara hukum kita negara hukum yang aneh. Saya berharap Polres Gresik untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan ini. Sudah tertera laporannya dan pasalnya sudah jelas. Satu lagi, setelah kejadian kasus pengeroyokan, seharusnya dari pihak sekolah sendiri memberi sosialisasi bagaimana keadaan siswanya. Setelah kejadian hingga sekarang seakan-akan tutup mata, tidak menyambangi, datang ke rumahnya, Seakan-akan diabaikan, Pak. diabaikan. Dari keluarga ini terlalu banyak diintimidasi orang-orang yang tidak dikenal untuk diajak berdamai. Tapi yang namanya orang tua, tetap kasus ini tidak ada kata damai. Harus diselesaikan, Pak. Harus selesaikan. Ya, harus. Sampai tuntas, Pak. Itu harapannya panjenengan sendiri. Harapan saya sendiri. Nah. Itulah, saya berharap sekali lagi untuk Polres Gresik dan penyidik-penyidiknya agar kasus yang menimpa korban. Saya sebenarnya tidak terima dengan kasus ini ya. Sedangkan sekolahan itu tidak ada tindak lanjutnya. Ya, tidak ada. Tidak ada itikat baik sekolahan itu. Kalau sekolah itu ada itikat baik, sebenarnya satu guru datang ke rumah. Apakah Bagas itu sakit apa? Dia tuh diajar ada apa? Enggak. Jadi saya mohon pihak sekolahan satu pun tidak ada yang mengabaikan Bagas dikeroyok itu, Pak. Guru pun tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Oh, guru pun tidak pernah datang. Saya minta alamat rumahnya pun itu pun tidak dikasih alamat lengkap, Pak. Jujur. Maksudnya itu alamat yang siapa? Yang pelaku-pelaku? Iya, yang pelaku-pelaku. Saya tidak dikasih alamatnya, Pak. Tidak dikasih saya. Istri saya yang minta dikasih. Alamatnya mana tidak dikasih. Jadi seakan-akan guru itu mengabaikan. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan pun yang dipukuli itu pun saya sakit hati, Pak. Karena apa? Satu, pihak sekolah tidak ada itikat baik untuk mendamaikan. Tidak ada. Saya pernah sekali dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Itu pun satu kali mendamaikan cuma sekolah, yang luar tidak didamaikan. Tidak apa-apa, Pak. Saya tetap tidak terima sama yang anak lain, yang anak luar sekolah. Saya tidak terima. Soal ini bawah usia, Pak. Yang sedang memukuli itu di atas usia, sekitar 20-an lebih lah. Saya tidak tahu. Itu yang saya tidak terima. Saya tidak terima, Pak. Kasus ini harus diusut sampai tuntas, sampai pelakunya kena semua. Itu harapan panjenengan. harapan saya pasti itu. Orang tua. Sebagai saya orang tua, iya. Mungkin Ibu sedikit tambah. Insya Allah ya Pak Dedi. Menurut saya kalau pihak sekolah ini sepertinya menutup-nutupi pelaku-pelaku dan sebagai saksi-saksi yang ada di sekolah. Waktu itu saya minta alamat karena pihak kepolisian minta alamat lengkap. Saya akhirnya ke sekolah, terus saya minta, ternyata saya dikasih alamat yang tidak jelas dan tidak lengkap. Menurut saya ini pihak sekolah menutup-nutupi, intinya menutup-nutupi dan membela anak-anak yang salah ini. Saya berharap kalau bisa dituntaskan semua. Saya tidak terima masalahnya di sini. Saya diperlakukan seperti anak kecil. Saya ini bukan anak kecil. Masa dimintai
alamat rumah katanya nggak ada, bilang gitu. Terus ada informasi terkait sampai dengan adanya kasus ini setelah melaporkan ke pihak kepolisian, bener kok nggak ada seseorang yang mendatangi panjenengan mengintimidasi untuk ayo kita damai? Nggak Ada. ada. Oh, Nggih, ya udah, terima kasih. nggih, matur nuwun nggih Pak Dadi. Itu harapan saya. Salam hormat. Semoga kasus berjalan lancar dan penyidik harus menangkap pelaku. Terima kasih.